Hadis yang ketiga, an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu minal lail hatta tatafattara qadamahu. Diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ia mengatakan bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu minal lail, apabila melaksanakan salat malam, hatta tatafattara qadamah, sampai kedua telapak kakinya bengkak-bengkak. Ini karena saking lamanya berdiri. Kalau kaki kita bengkak-bengkak, itu bukan karena lama berdiri sholat malam, tetapi karena penyakit. Iya, karena penyakit. Rasulullah bengkak-bengkak kedua kakinya. Fakultu lahu, melihat hal ini, Ummul Mukminin Aisyah cukup prihatin, sehingga berkata kepada Rasulullah, lima tasnau hada ya Rasulullah wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Kenapa engkau lakukan hal semacam ini ya Rasulullah? Bukankah dosa-dosa engkau kalau ada di masa lalu dan akan datang sudah Allah ampuni? Qal, Rasulullah menjawab, afala akunu abdan syakura, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Muttafaqun alaih. Wahai Ummul Mukminin Aisyah, apakah aku tidak suka kalau aku menjadi seorang hamba yang bersyukur? Artinya orang yang bersyukur itu ada parameternya, ada ukurannya. Salah satunya adalah ibadahnya berada di puncak, yang disimbolkan dengan sholat malam. Maka orang yang mengaku dirinya bersyukur, malam-malamnya sepi dari sholat malam, itu belum dalam masuk kategori orang yang bersyukur. Rasulullah ketika sholat malam sampai bengkak-bengkak kedua telapak kakinya, saking lamanya berdiri. Saking lamanya berdiri. Hadis yang keempat, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Orang mukmin yang kuat fisiknya, kuat ekonominya, kuat segalanya, perjuangannya kuat, dakwahnya kuat, ibadahnya, khairun itu lebih baik, wa ahabbu ilallah dan lebih Allah cintai, minal mu'minid dhaif daripada orang mukmin yang lemah. Jadi orang mukmin yang sehat itu jauh lebih Allah sukai daripada orang mukmin yang sakit-sakitan. Orang mukmin yang kuat fisiknya lebih Allah sukai daripada orang yang fisiknya ingkring-ingkringan. Tetapi apa kata Rasulullah? Wa fi kullin khairun. Tetapi orang mukmin yang kuat atau orang mukmin yang lemah fisiknya itu sama-sama baik. Masing-masing memiliki kelebihan-kelebihan dan masing-masing memiliki kekurangan-kekurangan. Kalau itu disadari.
ihris ala ma yanfa'uka, antusiaslah, bersemangatlah untuk meraih apa yang bermanfaat untukmu, untuk dunia dan akhiratmu. Dan ini yang melandasi dalam masalah dunia, kita juga tidak boleh berlemah-lemah ria, tidak boleh bersantai-santai. Dunia harus dikejar, karena dunia itu adalah jisrun lil akhirah, jembatan menuju kebahagiaan hidup di akhirat, harus kita raih. Jadi enggak benar alasan ibadah kemudian dunia ditinggalkan, enggak. Termasuk apa yang bermanfaat bagi kita untuk akhirat. Jangan lemah, sehingga tidak mengedepankan dunia, dikejar terus dunia, tapi akhiratnya ditinggalkan atau digeser atau dipinggirkan. Itu juga salah. Harus berimbang, dan kedua-duanya harus dikejar. Wasta'in billahi wala ta'jis, mohonlah kekuatan kepada Allah, wala ta'jis, dan jangan merasa dirimu lemah. Waduh, sholat malam apa bisa ya? Kalau kita yakin bisa, bisa. Ada sebagian orang yang mendapatkan hidayah sudah di usia tua, sehingga jangankan menghafal Quran, baca Quran saja kerepotan. Wala ta'jis, jangan merasa lemah, semangat untuk belajar Quran. Jangan lemah untuk dunia dan akhirat. Wa in asobaka syai', begitu kita sudah mengejar untuk kehidupan dunia tetapi tidak dapat atau tidak menuai hasil seperti yang diharapkan, atau kita beramal untuk akhirat ternyata kondisi fisik kita sudah lemah, tidak seperti dulu lagi, wala ta'jis, jangan merasa lemah, tetap semangat. Dan kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, baik itu terkait dengan rezeki, terkait dengan usia, terkait dengan ini dan itu, sehingga nggak ada ucapan, wah coba kalau anakku tidak aku belikan sepeda motor, dia kuliah di Karang misalnya, tentunya dia tidak terjadi kecelakaan yang merenggut nyawa. Coba kalau nggak dibelikan motor. Oh, coba kalau saya nggak beli rumah di situ, belinya di tempat yang lain, mungkin nggak kebakaran. Kata Rasulullah, jangan berandai-andai. Wa in asobaka syai'un fala takul lau anni fa'altu lakana kada wa kada. Kalau sekiranya aku berbuat begini, tentunya akan begini dan begitu. Jangan begitu. Walakin kul, kata Rasulullah, tetapi ucapkanlah qadarallahu wa ma syaa fa'al. Semuanya sudah Allah takdirkan dan itulah yang terjadi. Jadi jangan berandai-andai. Wah coba kalau enggak begini. Kalau terkait dengan pertanian palawija, wah coba kalau enggak nanam jagung, yang ditanam misalnya ubi, panennya akan lain. Wah coba kalau saya tidak membuka usaha ini tetapi usaha yang lain, mungkin modalnya enggak habis. Jangan katakan itu. Qadarallahu wa ma syaa fa'al, ucapkan qadarallahu wa ma syaa fa'al. Semuanya sudah Allah takdirkan. Kenapa ya Rasulullah? Dalam riwayat Muslim, fa inna law taftahu amal syaitan,
Karena ucapan sekiranya, seandainya, kalau ini, kalau itu akan membuka amalan syaitan. Syaitan akan menari-nari dengan ucapan itu, sehingga kita tidak meyakini takdir Allah yang ditetapkan kepada kita. Iya. Wah, coba kalau saya dulu nggak menikah dengan fulanah. Coba kalau menikah dengan yang lain, mungkin begini dan begitu, mungkin sudah punya anak ini dan itu. Lau taftahu amala syaitan, akan membuka celah bagi syaitan untuk memperdaya kita. Ya. Hadis yang berikutnya, ini riwayat Muslim yang barusan. An Abdullah ibn Mas'udin radhiyallahu anhu qol, diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ia berkata, shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatan. Suatu malam aku pernah sholat malam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa atalal qiyam, dan beliau sangat lama berdiri untuk membaca Al-Quran dalam sholat malam. Bacaannya sangat lama. Setelah Al-Baqarah, Ali Imran, kemudian An-Nisa, setelah An-Nisa, Al-Maidah, dan seterusnya. Terus hatta hamamtu an ajlis, karena saking lamanya Rasulullah berdiri sholat malam, sehingga aku punya rencana yang buruk terhadap Rasulullah. An ajlis, sudah saya duduk saja. Au ada'ahu, atau aku tinggalkan Rasulullah sholat sendirian. Muttafaqun alaih. Jadi artinya kita belajar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat malam yang hanya mengetahui dia dan Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah sholat malamnya sangat-sangat lama. Ini yang semestinya kita lakukan. Jadi kalau sholat di masjid, sholat sunnah itu ringankan, tetapi kalau di rumah sholat malam dilamakan, dipanjangkan bacaannya, itu sunnahnya.